Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, BP 17120156 sebagai moderator dari kelompok 2. Berikut nama-nama anggota kelompok 2 yaitu 1. Oktaviani, BP 17120156, 2. Resti Fitriani, BP 17120174, 3. Maya Indri Sari, BP 18-12-0028, 4. Angga Septia Yendi, BP 17-12-0080, 5. Amelia Reski Putri, BP 18-12-0026, 6. Ilham Novalino, BP 17-12-0050, 7. Cindy Anissa Mentari, BP 18-12-0021. Berikut pemaparan materi dari kelompok 2 tentang penilaian aspek hukum terhadap 3 UKM. Perkenalkan, saya Cindy Anissa Mentari, BP 18-12-0021. Saya akan menjelaskan materi dari tugas kelompok 2 yaitu tentang penilaian aspek hukum terhadap 3 UKM. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha, bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi. Nama saya Resti Fitriani, BP 17-12-0174, yaitu tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu kita ketahui, yaitu A. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. B. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk usaha kecil menengah atau UKM. C. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. D. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. E. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Septia Yendi, BP 17-12-0080. Fungsi hukum bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan tentram, sama dengan hukum bisnis. Beberapa fungsi hukum bisnis sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnis tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Baiklah, saya Amelia Reski Putri, BP 18-12-0026. Ada 3 contoh UKM, yaitu yang pertama, bisnis kuliner. Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Anda dapat mulai berbisnis di bidang ini dengan modal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya terletak pada kualitas rasa makanan, pelayanan, dan strategi pemasaran. Saya Maya Indrisari, BP 18-12-0028. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan contoh kedua dari aspek hukum, yaitu bisnis fashion. Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Tren mode yang terus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat, karena bisa mengembangkan UKM di bagian produksi maupun jual beli produk fashion, baik di toko konvensional maupun online. Saya Ilham Novalino, BP 17-12-0050.
3. Bisnis pendidikan. Tempat-tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Untuk memulai berbisnis di bidang ini, Anda harus mengenali kemampuan diri sendiri sebagai modal awal. Selanjutnya, tawarkan keunggulan yang tidak bisa diperoleh pengguna jika hanya belajar secara online. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam video ini, dan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.